Dan budaya Betawi itu kan bukan cuma itu. Tahlil, maulid, betul, ziarah, betul. itu buat orang Betawi bukan sekedar ibadah, tapi ekspresi budaya yang sudah melekat dalam kesehariannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya mitra ya, dalam program tamu kita, cerita mereka inspirasi kita. Bersama saya Fenty Aini akan menemani mitra beberapa saat ke depan ya mitra. Semoga semuanya mitra dalam keadaan yang Allah berikan terbaik. Amin ya. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yang relevan dengan wajah kita sekarang ya. Telah hadir pakar Betawi Kota Jakarta. Beliau adalah tokoh Ketua Umum Forum Betawi Rempuk ya Kiai ya. Betul. Beliau adalah Kiai Haji Lutfi Hakim MA ya. Kita akan mengangkat suatu tema yang menjadi kegelisahan kita kali ya. Kegelisahan kita, tapi kita pengen menjadi tahu gitu ya. Betawi di panggung dunia, mampukah budaya lokal jadi ikon kota global? Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, Ya. ada sedikit tertunda tadi ya, Ya. sedikit tertunda. Tapi Kiai udah hadir tadi, monggo Kiai dicicip kopi kita. Baik. Jadi kalau kata orang Betawi itu, kalau kopi harus ada gerem macannya. Oh gitu, Kayak apa gini. itu artinya? Nah, iya. Itu menarik sekali tuh, gerem macan. Iya, macan geremnya. Artinya biar rasanya lebih nikmat kan. Oh gitu, oke. Rasanya lebih nikmat ya. Masya Allah. Kita langsung ya Kiai ya. Baik. Masya Allah. Ini kan kita udah tahu banget Jakarta sudah menjadi kota global. Ya, betul. Nah, kita pengen tahu nih dari Kiai. Dengan keberadaan kita, masyarakat Betawi ini, bagaimana nih narasinya dengan kota Jakarta sekarang yang menjadi ikon kota global? Monggo, Kiai. Silakan. Jadi begini ya, Mbak Saya Fenty, bahwa Jakarta menjadi kota global itu adalah amanah dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang baru, Iya. nomor 2 tahun 2024. Iya. Dia memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Iya. Dengan undang-undang ini, mahkota ibu kota itu sudah ditanggalkan dari Jakarta. Jadi diberikan ke daerah Penajam, Kalimantan Ya, Timur. betul. Iya. Nah, Betawi ini juga menjadi penting karena dia juga amanah dari undang-undang ini. Iya, betul. Di dalam pasal 31. Ada hal yang penting, yaitu pertama pemajuan kebudayaan Betawi, pelibatan lembaga adat, dan penyediaan dana abadi kebudayaan. Kalau kita belajar dari banyak kota besar lain, bahwa Jakarta itu tidak pernah bisa menaikkan gridnya ke level yang lebih tinggi dari yang sekarang ini. Gitu. Kalau tidak salah levelnya 75. Iya. Paling tidak dia bisa level 50 lah. Peringkat ke 50 dari sekian banyak kota besar. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena dia tidak punya identitas budaya selama ini. Gitu. Oke. Sementara seharusnya kan setiap kota itu punya identitas. Sama seperti bangsa kita, identitas budaya itu yang menjadi identitas nasional kita kan. Iya, Yang membuat kita bisa berdaya, punya ketahanan. Maka Jakarta harus punya identitas budaya. Dan identitas budayanya itu adalah Betawi. Iya. Karena dalam pepatah Melayu ada dikatakan setiap negeri punya raja. Setiap kampung punya penghulu, setiap rumah punya tuan. Betul. Dan tuannya di Betawi, penghulunya di Betawi, ya orang Betawi. Iya, di Jakarta khususnya orang Betawi. Dan ketika kita menawarkan Betawi sebagai identitas budaya di Jakarta, di saat memasuki kota
global itu bukan tanpa alasan. Selama ini budaya Betawi itu sudah membuktikan dirinya sebagai melting pot yang ramah, terbuka dengan banyak budaya lain, dan tidak pernah berbenturan dengan budaya-budaya lain. Makanya saya kira budaya Betawi itu yang paling cocok sebagai identitas budaya saat Jakarta mulai memasuki tatanan baru sebagai kota global. Gitu. Iya, iya. Nah, di sini menarik sekali Kiai ya. Kalau kita lihat adanya globalisasi ini seperti dua mata sisi ya. Yang satu adalah kesempatan budaya lokal ini bisa menjadi peluang, tapi juga bisa untuk menjadi identitas ya. Peluang untuk menjadi identitas atau malah tergerus, gitu ya. Betul. Nah, ini kita pengen banget nih. Apakah khususnya para warga muda atau generasi muda ini masih peduli nih Kiai? Kalau menurut Kiai sendiri. Jadi ketika Jakarta menjadi kota global, maka adalah keniscayaan bahwa nantinya perubahan-perubahan itu akan terjadi di banyak sektor atau banyak penjuru, ya kan? Dari mulai ekonomi, teknologi, budaya, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian kompetisi semakin tajam, standar makin tinggi. Iya. Tapi kan kita harus sadari bahwa dunia itu menghormati masyarakat yang berakar budaya kuat, tapi juga tidak melupakan kemampuan fleksibilitasnya, kelenturannya untuk bisa menarik, membersamai zaman. Ya kan? Artinya kita harus adaptif lah. Karena inovasi aja tidak cukup kalau tidak punya semangat adaptif. Betul. Makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman agar Betawi juga bisa menyesuaikan dengan tantangan-tantangan yang ada. Di mana yang tadi saya sebutkan, makanya kita butuh semangat kolektif dari masyarakat Betawi, ya kan? Kemudian kesadaran tentang budayanya dan juga kemampuan untuk bisa menampilkan kepada dunia bahwa budaya Betawi itu bukan hanya cukup dikenang, tapi juga menjadi semangat hidup. Semangat hidup. Ya. Kita bisa belajar dari masyarakat Cina. Kenapa Rasul dulu mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina? Karena Cina yang paling utama adalah dia membawa budayanya, dan budaya itu menjadi spirit dia untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Akhirnya dikenal sampai sekarang di negara mana yang tidak ada pecinan? Cuma satu di Cina sendiri yang tidak ada. Di Cina sendiri, benar. Kiai. Mereka bisa menguasai ekonomi di setiap wilayah karena ada semangat budayanya. Nah, jadi itulah bagaimana budaya itu bukan cuma cukup dikenang sebagai romansa, romantika dan lain-lain, tapi menjadi spirit hidup. Masya Allah, ini memang harus ini menarik banget ini karena di sini ada peranan pemuda yang tadi kita berharap pemuda nggak abai dengan budaya Betawi. Betul. Berarti kita bisa sinergikan ini dengan peran peran lembaga adatnya, Kiai. Nah, ini gimana nih mensinergikannya supaya promosi ataupun yang tadi dikatakan kelestariannya tidak hanya sekedar dikenang, ya kan, Kiai? Betul. Gimana nih peran lembaga adat Betawi Jadi sendiri? lembaga adat ini seperti yang tadi sudah saya katakan adalah amanat dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Dan selama ini di Jakarta tidak pernah ada lembaga adat. Kalau ormas yang berbasis kearifan lokal dan budaya Betawi memang banyak. Tapi lembaga adat itu tidak ada. Nah, oleh karenanya saat ini pemerintah Jakarta harus membentuk lembaga adat karena ini bukan hanya keinginan masyarakat Betawi, tapi sudah menjadi bagian dalam regulasi yang ada. Karena dia amanah dari undang-undang itu. Undang-undang tentang daerah khusus Jakarta yang kemudian harus dibuatkan turunan-turunan kebijakan dan regulasinya. Salah satunya dengan mengadakan pergub untuk lembaga adat. Di samping nanti
ada Perda Pemajuan Kebudayaan Betawi. Karena lembaga adat ini nantinya yang akan menjadi ekosistem untuk pemajuan kebudayaan Betawi. Yang kita harapkan nanti bisa menginspirasi kaum muda, membangkitkan ekonomi kreatif yang berkelas dunia, dan bisa terlibat dalam perubahan-perubahan pembangunan di semua sektor. Iya, iya. Berarti ini secara nggak langsung FBR sendiri selaku ketua umum dari suatu forum ya, forum Betawi ini juga ya pastinya mengusahakan itu ya. Ya, selama ini saya dan teman-teman FBR dibantu teman-teman LKB dan beberapa teman yang lain membentuk semacam wadah namanya Kaukus Muda. Ketika wacana Jakarta akan berubah status, bukan lagi menjadi ibu kota, kita mulai melakukan diskusi-diskusi kan. Karena biar bagaimana awalnya kita gagap juga lah. Ya, ini Jakarta mau kemana antarnya setelah dia bukan ibu kota gitu. Nah, dari hasil diskusi-diskusi panjang, akhirnya kita sepakati bahwa yang kita butuhkan saat ini adalah kedaulatan budaya. Sehingga saya dan teman-teman itu kemudian audiensi dan ikut terlibat dalam dengar pendapat di Badan Legislasi Nasional di DPR. Praksi-praksi yang ada kita datengin, kemudian kita sampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat Betawi terhadap perubahan status Jakarta ini. Dan alhamdulillah kemudian itu direspon dengan baik oleh semua praksi yang ada di Baleg, dan kemudian masuk dalam pasal 31. Saya kira ini luar biasa sebab baru kali ini kedaulatan budaya ada masuk di dalam undang-undang pemerintahan daerah. Sebab di pemerintahan daerah lain itu belum ada. Itu makanya FBR merasa bertanggung jawab juga untuk memperjuangkan itu. Dan kemudian sebagai bentuk konsistensi perjuangan pada saat pilkada kita juga menawarkan kepada calon-calon yang ada apakah mereka mampu mewujudkan keinginan kita memperjuangkan turunan-turunan dari pasal 31 itu dalam bentuk kebijakan dan regulasi seperti Perda Pemajuan Kebudayaan dan Pergub Lembaga Adat. Dan ternyata yang siap itu pasangan Pramono dan Bang Dul. Ya. Makanya kemudian kita all out berjuang dan sampai kemudian hari ini itu sesuatu yang luar biasa. Kemarin saat ulang tahun Jakarta yang ke-498, tagline-nya adalah Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Masya Allah. Artinya bahwa sehebat apapun infrastruktur Jakarta, dengan maraknya tiang pancang untuk MRT, LRT, dan gedung-gedung pencakar langit, tanpa ada pembangunan budaya, maka dia akan kehilangan ruhnya. Karena berbicara budaya adalah berbicara manusia. Jakarta itu bukan hanya melulu kota fisik, tapi juga kota manusia. Masya Allah, luar biasa. Itu suatu strategi yang sudah direncanakan matang ya, ya. Betul. Mantap, 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 mantap. Semoga dimudahkan pastinya. Amin. Iya Allah. Kalau kita sudah ngomong tentang strategi, pastinya di depan juga ada tantangan kan? Iya pasti. Nah ini apa sih yang akan kita hadapi dengan strategi? Ya artinya ini udah matang nih strategi kita. Betul. Tantangan kita berikutnya bagaimana nih Kiai? Tantangannya itu banyak ya. Karena untuk kita jangan bicara memajukan ya. Iya. Kadang melestarikan aja itu sulit. Seperti kemarin saya hadir di acara diskusi publik Jeritan Siniman Betawi. Bagaimana seni-seni budaya-budaya Betawi itu bisa kita majukan, long dilestarikannya susah gitu. Karena apa? Ketiadaan dana. Iya. Sekarang ini orang misalnya lebih suka kalau ada acara kriaan, kawinan anak, hitanan, atau yang pesta lain, lebih suka manggil organ tunggal gitu. Ya, kita lihat organnya aja tunggal. Maka nggak membutuhkan banyak orang, sehingga biayanya pun lebih murah. Beda dengan Gambang Kromong yang banyak Jidor dan lain-lainnya pemainnya. Mau nggak mau bukan karena mahalnya, karena banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kalau disesuaikan dengan
bayarannya dengan organ tunggal, ini pulang nggak pada bisa ini buat ngangkut alat-alatnya aja nggak cukup. Bangga. Nah itu. Nah makanya ini yang harus jadi perhatian lembaga adat nanti, bahwa budaya itu, seni-seni itu memang bukan untuk ditanggap. Karena kalau ditanggap akan membutuhkan biaya besar. Tapi bagaimana menciptakan inovasi-inovasi baru, bagaimana menciptakan peluang-peluang ekonomi baru agar seniman itu bisa tetap melangsungkan hidupnya tanpa melupakan ekspresi budayanya. Maaf nih Kiai, kalau dikatakan seniman itu tidak melupakan budaya nih, maaf Kiai setuju nggak? Kalau sekarang kan kita sering lihat di jalanan, itu ondel-ondel dijadikan, maaf ya, ngamen gitu kan Kiai, keliling kampung, keluar kampung gitu kan, ngamen. Nah, kalau menurut Kiai sendiri, apakah itu juga ekspresi budaya atau? Ya, saya kira saya sepakat ya dengan apa yang telah diputuskan oleh gubernur untuk melarang ondel-ondel itu ngamen, sebab dia ikon budaya dan itu bukan ekspresi budaya. Itu malah mendegradasi keluhuran budaya hanya sebatas pada nilai-nilai profan, yaitu nilai-nilai ekonomi semata yang sifatnya recehan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat juga di situ ada persoalan tenaga kerja anak. Ada eksploitasi anak. Karena kebanyakan yang ngamen itu anak-anak di bawah umur. Dan ini juga masalah kemanusiaan gitu. Dan itu makanya kenapa dia harus ditindak, harus dilarang. Dan budaya Betawi itu kan bukan cuma itu. Tahlil, maulid, ziarah, itu buat orang Betawi bukan sekedar ibadah, tapi ekspresi budaya yang sudah melekat dalam kesehariannya. Makanya orang Betawi melihat maulid itu tidak seperti orang masyarakat lain yang hanya nunggu bulan Rabiul Awal. Tapi buat orang Betawi, maulid itu adalah siklus kehidupannya. Dari dia mulai lahir sampai mati itu ada maulid. Iya, setuju saya. Bahkan setiap hari ada tahlil, ada maulid. Karena ekspresi budaya. Dan budaya yang ditampilkan oleh Betawi itu ya budaya Islam. Kita ini jangan kemudian memisahkan antara agama dan budaya. Justru agama diperkaya oleh budaya kan gitu. Betul, setuju saya. Apakah akhirnya kita melihat generasi muda kita dengan era modern yang serba digital ya kita katakan digital gitu, sehingganya mereka itu kurang peduli atau bagaimana? Karena kan sekarang gampang untuk melihat apa sih budaya Betawi, lihat aja lah di YouTube, lihat aja lah di TikTok. Saya kira itu tantangannya. Jadi salah satu tantangan lain adalah bagaimana generasi muda itu bisa menyadari bahwa budaya kita ini budaya yang unggul dan identitas kita ada identitas yang patut dibanggakan, sehingga nggak perlu malu ketika dia mengatakan saya ini orang Betawi. Dan budaya-budaya Betawi itu saya kira sama seperti budaya yang lain, ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, ada empati, ada toleransi, ada gotong royong dan lain-lain. Mungkin persoalan packagingnya ya, kemasan. Ini kan wajahnya ya Kia sekalian ini, gimana tuh caranya kita betul-betul wajah budaya Betawi kita itu dikenal ya ini. Ya betul, makanya tadi di awal saya bilang inovatif itu belum cukup tanpa ada adaptif. Maka kan kita harus menyesuaikan dengan karakter anak-anak Gen Z saat ini. Bagaimana kita mengemasnya agar itu bisa bersaing dengan K-pop dan lain-lain. Makanannya bisa bersaing dengan makanan-makanan Korea dan makanan Jepang gitu kan. Iya benar. Karena kuliner kita juga dengan beragamnya itu luar biasa. Bahwa itu layak untuk mereka nikmati, layak untuk mereka apresiasi kan, layak untuk mereka banggakan. Iya benar. Memang ini tantangannya itu luar biasa kita ya Kiai. Mensinergikan globalisasi, modernisasi, sementara ada budaya yang memang kita buat dia di depan gitu. Nah, ya Allah. Itu karena prinsipnya kan kalau dalam NU ada kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhd bil jadidil aslah. Menjaga yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik.
kalau Gen Z itu tidak kita perhatikan, mereka itu menganggap bahwa budaya lama itu kuno, norak, ketinggalan zaman, gitu loh. Sehingga mereka tinggalkan dengan serta-merta begitu saja, dan mereka adopsi budaya-budaya luar padahal belum tentu cocok buat mereka. Betul. Dan ini berbahaya karena pada akhirnya mereka nanti akan mengalami situasi yang namanya secara psikologi disposisi mental. Kehilangan Kehilangan jati diri, betul. ketidakmampuan memberikan makna pada kehidupannya. Karena Iya, betul. titik terendah untuk menjaga mereka tetap menjadi manusia itu common sense-nya sudah hilang. Ya kan? Nah, ini membuat mereka nanti terjebak ke dalam gejala kultus dan fundamentalis. Ini bahaya. Banget. Meskipun gejala sesaat, tapi efeknya ini luar biasa. Nah, makanya saya tidak ingin generasi muda itu seperti yang sering saya umpamakan seperti eceng gondok ya, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan, sehingga amat mudah diombang-ambingkan oleh arus kecil apapun dan tidak akan pernah balik. Kita butuh manusia yang berakar, karena budaya itu bukan tembok, budaya itu jendela. Kita bisa memandang keluar tanpa melupakan keberadaan kita di dalam. Masya Allah, keren. Mantap. Saya sampai bingung, ini udah jadi closing atau belum? Oke, benar sekali, saya setuju itu. Karena memang kita orang muda, khususnya yang kita lihat lah ya, Gen Z sekarang, mereka itu sudah malu. Kalaupun adanya pakaian tradisional itu momen event-event tertentu. Maka ulang tahun Jakarta, dicari lagi tuh. Baju encimnya kah, baju kokonya kah, tukinnya kah, baru gitu ya. Jadi hanya sebatas panggung kosmetik. Betul. Dan sebatas nilai seremonial. Betul. Bukan lagi ekspresi. Betul. Kita tidak ingin itu hanya sebatas itu. Jadi makanya budaya Betawi itu nantinya bukan lagi objek tapi subjek pembangunan. Masya Allah. Udah kelihatan dong Kiai, apa kira-kira yang akan ke depan itu apa bentuk programnya kali Kiai? Jadi kepo. Paling tidak untuk itu mau tidak mau kita harus mengedukasi mereka sejak dini lewat muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah bahwa mereka harus dikenalkan dengan budaya-budaya Betawi yang itu banyak kandungan-kandungan luhurnya seperti toleransi, saling menghargai yang lain. Kayak misalnya gini kan, orang Betawi itu baru sekarang-karang aja misalnya setiap lebaran mengkonsumsi daging sapi. Itu pun karena yang mereka biasa konsumsi itu daging kerbau atau kebo namanya kan. Iya, kebo. Karena kebo itu sekarang susah didapat dan harganya juga relatif mahal sehingga sulit terjangkau. Lalu pemerintah menawarkan daging sapi yang lebih murah dan banyak didapat di mana-mana. Padahal kan ketika leluhur dulu melarang mengkonsumsi daging sapi, sebab dulu ada masyarakat, kita harus sadari bahwa kita hidup ada masyarakat lain, ya kan, bingkai keagamaan lain yang menjadikan sapi sebagai salah satu binatang suci. Jangan sampai kita menodai perasaan mereka, sementara kita juga punya kebutuhan, kita punya kebiasaan. Bagaimana kita harus mengkonsumsi daging setiap hari raya. Maka dagingnya itu adalah daging kerbau, daging kebo. Tapi kan maaf nih Kiai, saya potong. KJP-nya Jakarta itu salah satu makanan sehatnya itu daging kerbau loh. Iya. Udah dikasih tuh dengan pemerintah kita gitu untuk Jakarta ya. Iya betul, dagingnya tuh daging kerbau gitu loh. Ya karena itu tadi itu sebetulnya bukan cuma persoalan konsumsi, tapi ada nilai yang sedang diajarkan kepada kita bahwa kita harus menjaga perasaan orang, menjaga kepercayaan orang, menjaga keimanan orang. Jangan sampai keimanan kita menjadi bermasalah dengan keimanan orang gitu. Fanatis dalam beragama itu memang perlu, sebab bagaimana kita kalau kita tidak fanatis, kita sendiri ragu nantinya dengan ibadah-ibadah kita. Fanatisme itu harus ke dalam, tapi manakala keluar berhadapan dengan orang lain, maka dia harus merelatifkan sehingga ada terjadi ruang-ruang dialog dan ruang diskusi. Disinilah muncul nanti toleransi dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Iya. Bener ya. Ini kalau yang ngomong ketua umum,
begini. Jadi ada edukasinya Mitra, sehingganya kita nggak tersesat dengan opini ataupun pragmatis dengan yang kita lihat di TikTok ya. Setuju nggak? Ya kan? Baik ya. Ini udah sangat suka sekali saya kalau kita bahas ini, Masya Allah. Kita kekurangan tokoh-tokoh yang menjelaskan budaya itu harus dibawa kemana. Betul. Ini kayak udah membuat ini menjadinya lebih terbuka. Semoga nih Mitra semuanya bisa lebih paham nih Kiai. Amin. Saya setuju sekali dengan apa yang Kiai jelaskan. Tapi kita tetap minta Abah, ketua kita, gurunda kita untuk memberi gimana nih dengan para pemuda atau dengan kita juga lebih aware terhadap budaya Betawi ini Kiai. Yuk, silakan Kiai. Jadi merawat budaya itu bukan melahirkan asobiah. Merawat budaya dalam arti ketika kita berekspresi menggunakan pakaian adat kita, menggunakan bahasa adat kita di ruang-ruang publik, itu bukan sebagai bentuk eksklusivisme, tapi adalah ekspresi budaya yang lahir dari keluhuran nilai-nilai kita sebagai sebuah bangsa. Nah, dia menjadi asobiah, menjadi fanatisme buta ketika dia mulai dengan itu dia membuli orang lain yang berbeda, mendiskreditkan orang lain, mengolok-olok orang lain. Merawat budaya seharusnya, karena negara kita kan negara yang menganut Bhinneka Tunggal Ika. Bicara Indonesia maka bicara tentang kebinekaan. Bicara tentang kebinekaan, bicara tentang banyak budaya. Bukan harus disatukan dia, tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan satu kesadaran bahwa kesadaran tentang sebuah bangsa, bahwa meskipun berbeda-beda kita tetap satu keluarga, kita tetap satu Indonesia, yang seharusnya ketika perbedaan ini dirawat dengan cinta, maka inilah yang membuat kita berbeda dengan bangsa yang lain. Oleh karena itu saya berharap generasi muda kita, marilah kita cintai budaya kita. Kalau memang itu dianggap ketinggalan zaman, substansinya kita ambil, sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita saat ini yang menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Karena budaya itu tidak pernah kaku, budaya tidak pernah statis. Sebab dia lahir dari manusia yang selalu hidup sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Saatnya sekarang buat Betawi itu menyatukan sikap, menyatukan langkah dan perjuangan bagaimana lembaga adat masyarakat Betawi ini bisa terbentuk yang nantinya menjadi mitra pemerintah agar bisa memberikan sumbang, saran, masukan, dan arah kebijakan bagi pembangunan kota Jakarta yang akan memasuki kota global. Masya Allah, tabarakallah. Gamblang sudah. Ya, terima kasih. Sama-sama. Masya Allah, itu jabarannya udah tercerahkan ya Mitra ya semuanya. Amin. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas waktu, ilmu, dan inspirasinya. Sama-sama. Baik sahabat Mitra JIC, maka kita sudah terjawabkan ya. Betawi di panggung dunia, mampukah budaya lokal menjadi ikon kota global? Jawabannya udah jelas tadi. Semoga ini menjadi bahan renungan dan motivasi untuk kita semua ya. Ke depan kita tidak akan malu untuk merawat ataupun melestarikan budaya Betawi ini sendiri. Begitu ya Kiai? Ya, betul. Ya Allah. Mitra, jangan lupa ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube JIC TV. Kami tunggu ya. Kiai, sekali lagi terima kasih. Kita undur diri dulu. Ya. Mohon dimaafkan semua atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.